Kemudian hubung kait para malaikat dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, kita tahu sebelumnya langit itu penuh dengan jin. Langit itu penuh dengan jin. Setiap hari jin itu naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang diwahyukan Allah kepada para malaikat, supaya apa yang terjadi di bumi Allah tugaskan malaikat itu. Jadi jin itu mencuri dengar. Tapi setelah Rasul diutus jadi nabi dan rasul, maka langit diamankan oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak tercampur antara dukun dengan kenabian. Maka Allah amankan langit, tidak ada lagi jin yang naik, karena bintang difungsikan untuk menembaki jin yang naik ke langit. Dari situ menunjukkan bahwa ada hubung kait antara malaikat dengan Rasul, karena malaikat disuruh menjaga langit dan memfungsikan bintang untuk melempari jin. Bahkan setelah kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun setelahnya ada satu perang namanya Perang Badar. Perang Badar ini bermula ketika kafilah Abi Sufyan membawa dagangan dari Mekah menuju Syam, dan rute jalan dari Mekah ke Syam itu tidak bisa kecuali harus melewati Madinah. Tidak ada jalan lain, harus rutenya Madinah. Makanya ketika Rasul mendengar ada kafilah dagang Abu Sufyan, senang dia. Kemudian dia mempersiapkan pasukan Muhajirin dan Ansor sebanyak 314 orang. Kita akan merampas hartanya Abu Sufyan, karena mereka telah merampas harta kita di Mekah dulu. Berangkat yang 314 menghadang kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan cerdas. Dia mendengar bahwa mata-matanya melaporkan bahwa Rasul sudah membawa pasukan dan hendak merampas dagangannya. Segera dia mengutus orang untuk melaporkan kejadian kepada Abu Jahal yang ada di Mekah. Berangkat tuh ini orangnya Abu Sufyan ini. Sampai di Mekah dikasih tahu Abu Jahal, marah Abu Jahal. Akhirnya mempersiapkan pasukan besar untuk melawan Nabi SAW. Berangkat 1000 pasukan dari Mekah, kemudian bertemu di Badar. Rasul adalah manusia sama seperti kita, Abdullah, hamba Allah. Kalau seandainya Rasul ada ketakutan, wajar gitu kan, karena ini perang perdana, jumlahnya 314 melawan 1000, nggak imbang kan begitu. Akhirnya kemudian Rasul berdoa di malam hari, istighatsah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika Rasul beristighatsah kepada Allah di malam hari untuk kemenangan di besok hari, maka Allah kabulkan istighatsahnya. Dengan cara apa? Dengan cara ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Jibril sudah menghabarkan kepada Rasul bahwa akan turun 1000 malaikat menolong Rasul. Makanya Rasul langsung tersenyum dan mengatakan kepada Abu Bakar yang di sampingnya, absyir ya Abu Bakrin, berbahagialah Abu Bakar, Jibril memberitahu dia telah membawa 1000 malaikat. Nah, sekarang berapa jumlahnya? 1314 lawan 1000. Nah, kan? Kalau tadinya apa? 1000 lawan 314 kan itu. Sekarang berbalik, nggak imbang. Kaum muslimin 314 plus tentara malaikat 1000. Kemudian Allah janjikan dalam Al-Quran, in tattaqu wa tasbiru yumdidkum bi 3,000 minal malaikah. Tapi engkau ya Muhammad kalau mau bertakwa dan sabar, ku tambah 3000 lagi. Oh ya. Berapa jadinya? 4000 lagi. Ya kan? Makin gak imbang tuh ya. Dari malaikat 4000 plus 314 orang dari tentara Rasul melawan 1000. Pas peperangan, rupanya Allah tambah lagi bi 5,000 minal malaikah, 5.000 malaikat turun. Bayangkan ya. Menunjukkan bahwa ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Sehingga Abu Sufyan yang menyaksikan peperangan itu minggat dari peperangan, kemudian dia lari ke Mekah, selamat dia. Dia cerita kepada Abu Lahab, sungguh aku melihat kepala-kepala pasukan kita melayang tanpa tahu siapa yang menebasnya. Melayang-layang kepalanya gitu kan ya. Malaikat. Karena Nabi SAW ketika membawa pasukan itu ada suara Aqdim Haizum, Aqdim Haizum, Aqdim majulah Haizum. Haizum itu maksudnya Jibril membawa kuda putih gitu kan. Sahabat belum mencabut pedang,
kepala sudah melayang-layang. Bayangkan, kan aneh itu kan. Ini belum dicabut, kenapa kepalanya pada putus? Ya. Siapa yang memutuskan kepala? Malaikat. Makanya ikhwatu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai perang, Abbas bin Abdul Muthalib itu salah satu tawanan Rasul karena dia belum masuk Islam. Dia ikut pada tentara orang Quraisy. Kena tangkap dia, jadi tawanan Rasul, diikat Abbas bin Abdul Muthalib, walaupun belakangan masuk Islam kan. Ditanya sama Rasul, siapa yang menawanmu? Sahabat yang di sampingnya, ana ya Rasulullah, kata Abbas, bukan kamu katanya. Yang menawanku adalah orang yang sangat kekar, membawa kuda putih dan pakaian putih, di tangannya pedang yang mengkilat. Kata Rasul, ya Abbas, innahul malaika. Wahai Abbas, itulah malaikat. Gitu kan? Menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Ya. Itu namanya hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kemudian ada hubung kait para malaikat dengan orang-orang yang beriman, karena tidak mesti dengan nabi. Malaikat juga ada hubung kait dengan orang-orang di luar para nabi. Contoh, ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudhair. Usaid ibn Hudhair. Dia sedang baca Al-Quran, dia sholat malam, kemudian baca Al-Quran dikeraskan, di sampingnya anaknya sedang tidur, kemudian di sampingnya ada kuda yang sedang diikat. Setiap dia membaca Al-Quran, kuda ini ngamuk, bergerak-gerak gitu kan, meringkih-ringkih. Tapi kalau dia hentikan baca Qurannya, berhenti juga kuda itu. Dia baca lagi, ngamuk lagi kudanya. Dan tiba-tiba langit itu ada awan dan bercahaya ya, di atasnya itu. Karena dia takut dengan anaknya, akhirnya dihentikan sholatnya. Kemudian besok harinya dia bercerita kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya sholat malam, saya membaca Quran, terjadi begini-begini. Maka Rasul mengatakan, seandainya kau lanjutkan bacaan Quranmu, maka para malaikat akan turun dari langit dan menyaksikan bacaan. Menunjukkan apa? Ada kaitan malaikat dengan Usaid bin Hudhair. Kemudian contoh yang lain juga, Talha bin Ubaidillah dalam perang Badar atau perang Uhud ke perang Badar gitu, lupa saya. Dia terkena panah badannya. Ya. Namanya manusia kalau terkena panah, ketancap panah gitu kan, dicabut otomatis kan meringis gitu kan. Minimal berteriak aduh kan begitu. Jadi dia terkena panah, pas dicabut dia ngomong aduh sakit gitu kan. Kata Nabi SAW, ya Talha, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun. Ya Talha, kalau tadi kamu tidak mengucapkan aduh tetapi mengucapkan bismillah, sungguh malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan memandang dirimu. Ini menunjukkan fadilah bismillah namanya. Tapi sini ada hubung kait antara malaikat dengan siapa? Dengan Talha. Ya. Jadi malaikat itu ada hubung kait dengan manusia. Sampai pun kepada kita yang bukan Rasul, bukan sahabat, hanya orang biasa gitu kan, malaikat akan bersama kita. Termasuk di masjid ini, di Masjid Muhajirin ini. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dibacakan Quran, dibacakan hadis Nabi, dipelajari Quran dan hadis Nabi tersebut, kecuali turun padanya rahmat dan ketenangan, wa haffathumul malaikah. Malaikat dari mana-mana akan datang, kemudian akan mengerubungi kita di atas masjid, sampai akhirnya malaikat akan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Dalam sebuah riwayat, malaikat yang paling ujung ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita, ngapain kau kumpul-kumpul di sini gitu, numpuk di sini nggak ada apa gitu maksudnya. Ya. Maka malaikat menjawab, karena hamba-hambamu ya Rabb yang di bawah, mereka sedang berzikir kepadamu dan bertasbih. Kata Allah, madza yuridu ibadi, apa yang dikehendaki hambaku? Maka malaikat mengatakan, yuridunal jannah wa yakhafuna minan nar. Orang-orang itu sedang mengharap sorga dan takut kepada neraka. Kenapa? Karena tujuan orang belajar itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu tujuan orang belajar kan? Siapa yang meniti sebuah jalan, di sana ada ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Maka Allah mengatakan, aku kabulkan keinginan mereka dan aku amankan mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat akan bersama kita. Bahkan apabila seseorang itu berwudu kemudian tidur, dalam sebuah riwayat Tirmidzi, maka malaikat yang di samping ketika kita tertidur pula selepas kita berwudu sebelum tidur, maka malaikat itu akan berdoa sepanjang malam sampai kita bangun. Doanya apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa ini, orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Coba, kan enak itu ya. Jadi kalau antum nanti pulang nih mau tidur nih, antum wudu dulu, ajak sama istri tidur dulu, wudu dulu. Ayo wudu sama-sama. Baru kemudian tidur, maka selama kita tidur di samping kita malaikat. Setiap kita berbolak-balik ke kanan ke kiri, setiap kita bergerak, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Dan malaikat akan terus berdoa seperti itu sampai Anda bangun. Luar biasa gitu kan. Malaikat akan di samping kita itu.